Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillah dulu. Nama saya Rifki Febriansa Sulaiman, ini belakang 056 dari kelas DSEB. Oke, kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan tentang prinsipal di Agile, yaitu adalah benefit to customer. Berarti benefitnya apa nih di customer? Oke, kita lihat opening dulu sedikit di animasi kita. Oke. Oke, selanjutnya kita akan melihat judul yang pertama yang akan kita bahas, yaitu work together alias bekerja bersama-sama. Oke, biasanya di work together itu deskripsinya itu adalah developer dan semua stakeholder harus bekerja sama setiap hari selama project berjalan. Hal ini dapat menciptakan sebuah keputusan yang baik karena semua pihak saling memberikan kritik dan saran. Oke, saya jelaskan. Oke, maksudnya seperti ini nih. Jika stakeholder itu bekerja sama dengan saling percaya, lalu bisa menciptakan sebuah keharmonisan, lalu juga setiap stakeholder dan pemimpin bisa menciptakan keputusan yang baik yang bisa lebih ke tidak memberatkan sesama gitu. Jadi kan lebih enak, lalu bisa memberikan kritik dengan baik, karena memberikan kritik juga harus menggunakan etika. Oke, seperti itu penjelasan sedikit dengan work together. Oke, selanjutnya kita akan ke judul berikutnya. Oke, maintain simplicity. Oke, kita kalau dideskripsikan itu seperti di dalam agile itu ya sangatlah penting untuk menjaga kesederhanaan di dalam segala aspek. Tujuannya untuk mengurangi pekerjaan yang tidak perlu. Oke, saya jelaskan lagi. Di sini maksudnya pekerjaan yang tidak perlu itu adalah pekerjaan yang seperti tidak penting. Seperti contohnya ada sebuah pekerjaan yang sebenarnya seharusnya tidak ada untuk meringankan para stakeholder dan project yang mengikuti. Oke, jadi lebih baik dihilangkan agar bisa mengurangi beban dari stakeholder, dari product owner dan semuanya agar lebih efisien. Nah, itu yang lebih penting itu supaya lebih efisien. Nah, pasti juga kalian semua juga pasti ingin dong bekerja itu lebih efisien dan lebih maksimal. Nah, itu dia sedikit deskripsi tentang maintain simplicity. Oke, selanjutnya attention to excellence. Itu kalau dideskripsikan memberikan perhatian lebih kepada beberapa aspek sehingga dapat menciptakan produk yang berkualitas. Nah, maksudnya itu kita juga di sini harus memperhatikan kepada beberapa aspek, ya. Yang aspek-aspek penting ini yang kita harus perhatikan, karena jika kita memberikan perhatian lebih, maka orang-orang tersebut terasa bisa lebih tenang, bahagia. Nah, seperti itu. Jadi di dalam agile ini juga diperhatikan dalam hal perhatian gitu, seperti itu. Nah, oke, next judul berikutnya. Oke, judul berikutnya adalah deliver frequency. Nah, itu kalau dideskripsikan itu merilis produk atau software secara berkala atau dengan rutin. Hal ini dapat memberikan kepastian apakah software sesuai dengan kebutuhan pasar atau tidak. Oke, nah ini yang paling menariknya ini sepertinya itu kayak lawannya waterfall. Jadi kita tetap merilis setiap harinya, mengupdate setiap harinya untuk mengetahui perkembangan apakah software ini tuh lebih ke mana ini. Jadi cocoknya ini ke A, ke B, atau ke C. Yang awalnya ingin rencananya kayaknya kita lebih cocok nih kalau buat software ini ke A, ternyata dari feedback dari para user ternyata lebih membutuhkan ke B. Maksudnya ya contohnya kalau kayak buat e-commerce, nyata kalau kita cuma fokus
kepada pembayaran online, ternyata banyak customer juga yang butuh COD seperti itu. Ternyata kita juga harus buat fitur yang COD, bahkan harus lebih diperbagus lagi. Nah itu maksudnya. Oke, next. Next ini ada customer satisfaction. Itulah dideskripsikan itu merilis software dengan rutin tentu saja akan membuat konsumen puas dikarenakan mereka dapat langsung menikmati software, ya, langsung menikmati software itu, dan perbaikan yang dilakukan akan lebih cepat pula. Nah itu dia, makanya kita harus merilis software dengan rutin, harus rutin supaya konsumen merasa puas. Kalau misalkan kita rutin update, ya, sama seperti kalau kita melihat YouTuber kesukaan kita, nah pasti kan seneng tuh kalau dia sering upload rutin dan rajin, kan pasti kitanya seneng. Nah maka dari itu kita juga sebagai stakeholder, sebagai product owner misalkan, nah kita juga harus menggunakan agile, apalagi ini di customer satisfaction ini juga sangat penting karena untuk memuaskan rasa user seperti itu. Oke, next judul berikutnya. Oke, welcome change. Ini kalau dideskripsikan, ya, selalu terbuka dengan perubahan, requirement, bahkan di akhir development. Nah ini juga kita sebagai product owner nih, ya, kita juga harus welcome kepada stakeholder yang lainnya, kepada developer seperti itu, untuk meminta saran, meminta feedback. Ini bagaimana ke depannya, ini apakah ada requirement yang harus diganti, bila harus diganti maka kita harus ganti demi kebaikan bersama, seperti itu, agar softwarenya menjadi sukses dan bagus di mata user, seperti itu. Oke, sekarang next judul. Oke, face to face communication. Kalau dideskripsikan itu, ya, metode yang paling efisien dalam melakukan komunikasi dan menyampaikan informasi. Informasi adalah dengan melakukan secara empat mata. Oke, kalau yang ini saya pernah merasakannya dan pernah melaluinya, itu seperti ini. Jadi kita juga harus mengadakan seperti komunikasi atau obrolan atau seperti sharing-sharing kepada user itu untuk menyampaikan informasi. Contohnya kalau kita membuat software, kita harus menyampaikan coba kepada user langsung secara empat mata, entah menggunakan Google Meet atau menggunakan Zoom. Kita menyampaikan informasi, kita menyampaikan requirement yang kita sudah buat, lalu mintalah feedback, mintalah saran, mintalah pendapat dari user tersebut, apakah ini tuh recommended, worth it atau tidak. Bila tidak, nanti kita tanyakan bagaimana solusinya dan alasannya apa, supaya kita bisa mencatat feedback tersebut dan ditinjau kembali kepada kita dan stakeholder lainnya, product owner dan lain-lainnya, apakah ini yang terbaik atau tidak, itu akan kita putuskan gitu. Apalagi kalau feedbacknya bagus-bagus, maka kita bisa saja untuk merealisasikan demi kebaikan bersama, seperti itu. Oke, mohon izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.